Ya gue kesel aja guys, ngelihat para elit ini yang kerjaannya belum tentu bener, tapi masih ngurusin kerjaan orang lain gitu loh. Seperti KPAI, ya, Komnas HAM. Coba, kalian pikir mereka kerjaannya bener? Nggak ada yang bener, gengs, gitu. Udah gitu sosokan ngurusin kerjaan orang lain. Kerjaan mereka aja nggak bener gitu loh. Seperti Komnas HAM. Banyak kasus-kasus yang nggak beres gitu loh. Seperti yang terbaru kemarin, kasus Oci ya, beres itu. Kagak, ngurusin kerjaan sendiri aja nggak bener, pakai ngurusin kerjaan orang lain. Kan ini konyol bener sih, kesel gue gengs. Saya tidak akan, itu saya ke KPAI satu aja, kan melindungi anak-anak tugas KPAI. Benar. Karena melindungi anak-anak tugas KPAI, maka KPAI ambil peran. Gitu loh. Kalau hanya berkomentar, memberikan rekomendasi, ya apa maknanya? Apalagi KPAI ini. Udah nggak beres kerjaannya, ngapain aja coba kerjaannya? Udah viral gini, baru ikut-ikut nimbrung ya kan? Kerjaannya aja nggak jelas. Masih banyak tuh anak-anak yang perlu perlindungan. Masih banyak anak-anak yang tinggal di kolong jembatan. Ketika ditanya, banyak alasan kan. Ada video terbaru ya dari Kang Deddy yang wah langsung ngena banget sih ya. Harusnya KPAI itu ambil peran gitu loh. Bukan hanya ngebacot-bacot doang gitu loh. Oke, nggak perlu panjang lebar, kita langsung aja lihat ke videonya. Ini biar pada mikir nih orang-orang KPAI dan Komnas HAM ya. Urusin aja kerjaannya sendiri gitu loh, yang belum benar. Nggak usah ngurus-ngurusin program-program orang lain gitu loh. Gini loh, kecuali program-program yang dibuat Kang Deddy Mulyadi itu salah. Boleh kalian protes. Lah ini programnya udah bener loh gitu. Udah jelas loh. Anak-anak yang keluar dari barak tentara, udah bisa kita lihat langsung nih perbedaannya. Kemarin anak-anak yang di barak tentara ini sudah dijemput sama orang tuanya dan perbedaannya tuh sangat luar biasa gengs gitu loh. Mereka bertemu orang tuanya langsung cium kaki, coba nangis terharu, terus berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, terus tidak akan minum minuman lagi, tawuran segala macam. Dan ketika ditanya siapa yang ingin menjadi tentara, hampir 90% gengs, mereka ingin menjadi tentara gitu. Itu kan bukti gitu loh, bahwa di barak tentara itu bukan seperti yang ada di pikiran kalian, dididik secara militer. Padahal di dalam itu mereka mendapatkan hak-haknya, bermain, bercanda. Mereka nggak tahu kasus di lapangan anak-anak ini seperti apa. Karena memang anak-anak ini tidak bisa diatur lagi gitu loh. Sudah mengarah ke kriminal gitu loh. Nah ini ya sentilan untuk KPAI. Nah ini biar mikir gitu loh. Bukan hanya teori-teori doang. Nih, sekarang kerjaan KPAI itu apa sih? Melindungi anak-anak kan. Nah, ini udah ada. Udah diserahkan nih sama Kang Deddy nih. Cobalah ambil peran. Bukan hanya berteori, regulasi segala macam, tapi nggak ada tindakannya gitu. Ya, kalau gue melihat KPAI, Komnas HAM yang suka mengkritik kerjaan orang, program orang, ya itulah orang-orang yang memang nggak bisa kerja mereka itu. Ya mereka cuma pintar ngeritik doang gitu, gengs. Aduh, cuma pintar-pintar gedabrus doang. Ini adalah momen penjemputan orang tua yang anaknya dititipin ke barak tentara, gengs. Operasi kayak itu, udah Tuh, gengs. Mereka di dalam itu enjoy, seneng ketika ditanya siapa yang mau jadi tentara? Hampir semua, gengs, gitu loh. Om Zen ya. Gue matiin suaranya ya. Tuh, gengs. Ini Bupati Purwakarta, Om Zen. Tuh. Disambut tuh anak-anaknya tuh. Sedih. Karena mereka di dalam itu udah banyak pembelajaran dari semuanya lah ya, mulai dari psikologis ya kan, kedisiplinan, semuanya dapat gitu. Ya itulah gengs, ketika anggaran dibuat untuk rakyat, mereka kayak kepanasan ya. Gua heran aja sih. Ya kayak KPAI, Komnas HAM itu kan kerjaan mereka aja belum beres gitu. Ini sok-sokan ngurusin program-program orang lain gitu loh, yang sudah jelas benar. Kalau melanggar, ada yang dilanggar atau salah, oke lah gitu. Ya ini kan nggak ada yang salah gitu.
Justru menambah kedisiplinan mereka, karakternya dibentuk. Itulah ya, gengs. Kebanyakan duduk di kursi empuk, nggak pernah lihat ke bawah, gimana keadaan di bawah itu seperti apa, nggak pernah elit-elit itu. Ya kerjanya memang cuma nyinyir doang gitu loh, nggak bisa kerja. Bu, sebelumnya waktu sebelum didaftarkan ini kan sudah dipilih oleh pihak sekolah ya Bu ya? Iya. Itu ada pembicaraan apakah anak ibu tidak dinaikkan kelas atau dikeluarkan? Tidak ada. Dan sukarela ya seperti itu. Ketika dibilang ada ancaman tidak naik kelas segala macam itu tidak benar ya gengs. Itu ya framing-framing nggak tahu lah dari mana. Tapi yang jelas tidak ada itu ancaman tidak naik kelas kalau tidak mau ditaruh di barak gitu. Dari orang tuanya tadi ya mengatakan kalau perubahannya itu jauh berbeda gengs. Dari tutur katanya, dari religiusnya gitu loh. Ini benar-benar sangat luar biasa sih ya. Gue yakin sih ini program ya kalau menurut gue ya, ini bisa diterapkan di daerah-daerah lain gitu. Ya gimana menurut kalian guys? Ya mungkin ini aja untuk membahas video kali ini. Terus buat teman-teman yang udah mampir jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.